فاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام أبو مزاحم الخقاني وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan maju ke bagian berikutnya yang disebutkan oleh An-Nazim Al-Imam Abi Muzahim Al-Khaqani sampai ke ini ya. Beliau mengatakan وَلَا تُدْغِمَنَّ الْمِيمَ إِنْ جِئْتَ بَعْدَهَا بِحَرْفٍ سِوَاهَا وَقَبَلِ الْعِلْمَ بِالشُّكْرِ. Di sini Al-Imam Abi Muzahim Al-Khaqani menjelaskan pada kita mengenai idgham yang terjadi pada huruf mim sakinah. Idgham yang terjadi pada huruf mim sukun. Bahasa Indonesianya mim sukun atau mim mati. Beliau mengatakan wala tudghimannal mima, dan janganlah engkau mengidghamkan huruf mim, maksudnya mim sukun secara umum ya, walaupun kalau dalam riwayah As-Susi ya bisa berharakat. In jita, asal katanya jita, boleh dibaca jita. In jita ba'daha biharfin siwaha. Apabila engkau membacanya itu setelahnya huruf selainnya. Jadi mim hanya bisa diidghamkan kepada huruf yang sama, begitu. Mim hanya bisa diidghamkan pada huruf yang sama. Kenapa? Karena injita ba'daha biharfin siwaha la tudghimanna. Kalau ada huruf setelahnya, kalau setelah huruf mim adalah huruf selain mim, kalau setelah mim adalah huruf selain mim, maka jangan diidghamkan. Begitu. Apabila setelah huruf mim adalah huruf selain mim, maka jangan idghamkan. Waqbalil ilma bisyukri, maka terimalah ilmu dengan penuh rasa syukur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bisa orang itu bersyukur pada Allah kalau dia tidak pernah bisa berterima kasih pada manusia. Makanya kalau di ta'lim ya, bahwa yang Ali bin Abi Thalib mengatakan satu huruf yang gurumu ajarkan padamu itu
tidak cukup membayarnya dengan 1.000 dirham. 1.000 dirham, bayangin kalau misalnya 1 dirham itu 50 ribu. 1 dirham itu 3 gram perak. Kira-kira berapa 3 gram perak? Kan berapa? 1 gram perak sekitar 30 ribuan lah. Yang biasa, yang sedang. Berarti bukan 50 sekarang ya. 90 ribu. Maka 1 dirham itu 90 ribu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, membayar 1 huruf yang diajarkan oleh guru dengan 1.000 dirham, itu belum cukup. 1.000 dirham itu dikali berapa tuh? Ditambah 3 berarti kan? 90 ribu ditambah 3 berarti 90 juta. Jadi 1 huruf itu harganya 90 juta. Dan itu belum cukup. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ngasih 90 juta ke guru kita yang ngajarin 1 huruf itu belum cukup. Apalagi ngajarin ratusan huruf, ratusan ilmu, ratusan kitab. Masya Allah. Makanya ketika beliau mengatakan di sini wa qabalil ilma bisyukri, terimalah ilmu dengan penuh rasa syukur, tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa berterima kasih pada siapapun yang telah menunjukkan ilmu pada kita. Karena tidak ada kenikmatan paling besar kecuali nikmat ilmu dan hidayah. Tidak ada kenikmatan paling besar kecuali nikmat ilmu dan hidayah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mekah itu kan banyak yang menghina, banyak yang mencaci, tapi beliau diam saja. Kapan beliau marah dan berperang? Ketika beliau ada di Madinah. Di Mekah belum ada izin untuk berperang. Ketika beliau di Madinah, maka kemudian beliau orang yang paling penuh rahmat dan kasih sayang ini ternyata mengangkat senjata. Alasannya apa? Alasannya apa? Kira-kira nih kalau ada orang lemah lembut banget gitu ya, bakal marah nggak? Kayaknya enggak ya. Tapi Nabi ternyata marah. Bahkan mengangkat senjata. Sebelum mengangkat senjata beliau mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir. Bahkan kalau yang mendoakan kehancuran itu kan ngeri sekali doanya gitu kan ya. Sampai sahabat-sahabat itu kok bisa gitu. Nabi sampai berdoa seperti itu. Kenapa? Karena ternyata sesuatu yang diusik oleh orang-orang musyrik pada saat itu adalah perkara yang paling mahal. Apa itu? Hidayah. Ilmu dan hidayah. Yang diusik pribadinya biasa aja. Yang diusik halal. Bahkan kalau misalnya diusiknya masalah ibadah doang, sholat ya. Tapi kalau sudah hidayah, kalau sudah iman, ilmu, itu nggak bisa, tidak ada tawar menawar. Makanya kalau sudah kita menerima ilmu yang berkaitan dengan syariat, yang membuat keimanan kita lebih kokoh, yang membuat kita berada di atas jalan hidayah yang lurus, Masya Allah, itu sudah merupakan kenikmatan yang paling besar, yang tidak bisa diganti dengan uang. Begitu. Ini dari sisi murid terhadap guru. Dari sisi murid terhadap guru begitu. Jangan pernah berhenti berkhidmah padanya, mendoakan. Bahkan kalau di ta'lim kan, ngelihat anaknya guru aja, sebagian ulama itu langsung berdiri. Kenapa? Itu kan cuma anaknya. Ya, saya menghormati anaknya karena saya menghormati bapaknya. Subhanallah. Sampai kayak gitu. Ya. Ini dari sisi seorang murid. Tapi dari sisi seorang guru ada adabnya lagi. Jangan mengambil kesempatan. Jangan aji mumpung punya murid yang rajin khidmah, gitu ya. Makanya para ulama kalau sudah ada akad, misalnya akad segini nih, udah akadnya akad ijarah, bayar sekian. Maka selain itu nggak mau ngambil. Maka selain itu nggak mau ngambil hadiah dari murid-muridnya. Syekh Al-Fadili, gurunya Syekh Muhammad Yunus Al-Ghalban, yang sekarang Syekh Muhammad Yunus ini adalah pemegang sanad tertinggi di dunia. Nah, gurunya Syekh Abi Lailah, Al-Fadili Abi Lailah. Syekh Abi Lailah ini, kalau misalnya ada yang kalau ada yang ngasih makanan, minuman atau apa hadiah banyak gitu. Beliau ini kan buta. Beliau itu buta. Suka dikasih tahu sama keluarganya. Itu ada hadiah dari itu. Disimpan di depan rumah, jangan diambil. Sampai nggak diambil, sampai lama. Jangan diambil. Jangan diambil. Jadi kadang-kadang di depan pintu itu suka banyak hadiah. Banyak amat. Jangan ada yang ambil. Masya Allah. Al-Fadil Abi Lailah. Begitu. Kemudian Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Hamzah Az-Zayyat. Kalau misalnya beliau ngajarnya itu di rumah atau di masjid, di tempat umum, lalu kemudian salah seorang muridnya itu misalnya bawa minuman,
bawa minuman dari rumah, bawa makanan dari rumah, nyuguhin gitu ya. Syekh ini dari rumah, gak pernah diminum, gak pernah dimakan. Kenapa? Karena beliau sudah punya hak. Saya udah dapat haknya. Ini bukan hak saya lagi. Masya Allah. Itu dari sudut pandang guru. Dari sudut pandang murid. Benar-benar berkhidmah itu luar biasa. Sebisa mungkin dalam tanda petik jilat gurunya. Ya orang berani pengen naik jabatan, pengen naik gaji, jilat bosnya ya. Tapi jilat guru jarang. Padahal jilat guru ini termasuk adab murid. Ya kasarnya begitu. Kasarnya tuh jilat gurunya gitu. Pokoknya supaya dicintai sama gurunya gimana caranya. Ya. Nah tapi dari si guru tidak boleh, kalau misalnya antum punya banyak murid nanti jangan aji mumpung. Ada murid dikit-dikit cuciin motor, angkatin galon, padahal masih bisa, kecuali kalau nggak bisa. Cuciin motor, angkatin galon, sekalian kalau mau beres-beres sekalian kamar saya. Walaupun nggak masalah sebetulnya, guru boleh mengatakan seperti itu dalam rangka tadib, tapi diusahakan jangan melakukannya kalau kita masih mau melakukannya sendiri. Begitu. Dari sisi guru. Dari sisi murid, jangan biarkan guru itu kerja sedikit pun. Biasanya gitu ya. Kalau murid-murid yang khidmah, wah guru lagi nyuci motor. Jangan Ustaz, aneh aja nyuciin. Nah, misalnya gitu. Tapi guru jangan, sebagai seorang guru, bukan hak saya. Antum sana. Pahala antum udah dapat. Begitu. Jadi seperti itu adabnya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu dalam Islam. Di satu sisi murid harus bisa memberikan yang terbaik bagi gurunya, di sisi yang lain guru jangan aji mumpung untuk mengambil sesuatu yang tidak disyaratkan. Walaupun boleh, kalau guru ngambil boleh, karena itu kan kerelaan murid. Tapi sebisa mungkin selama guru masih mampu, apalagi uang, selama si guru misalnya, selama antum misalnya masih bisa makan hari ini, nggak perlu diterima. Masih bisa makan insya Allah, nggak perlu diterima. Kecuali yang ada akad ya, itu beda lagi, karena itu akadnya akad ijarah, akad muamalah. Ini yang tidak ada kaitan dengan akad, tidak ada syarat, maka jangan diterima. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Tapi Ustaz, kadang-kadang kalau kita nggak nerima, suka sakit hati si muridnya. Kita boleh nerima, tapi jangan berharap. Karena ada sebagian guru yang berharap, kapan itu ngasih uang lagi ya? Kapan itu nggak boleh. Kalau mau nerima, tapi jangan berharap. Apalagi jangan memberikan pertanda. Kayak misalnya ngeluh di Facebook, ngeluh di WhatsApp. Masya Allah kemarin saya dikasih makanan dari enak banget itu. Udah lama nggak nerima lagi. Itu kan nggak usah begitu. Ya makanya jangan curhat guru itu. Jangan curhat di tempat umum. Karena kalau curhat di tempat umum itu kasihan murid-murid, membebani murid-muridnya. Tapi sebagai murid kalau memang mampu ya silakan ya. Demikian. Intinya guru jangan berharap sebisa mungkin jauh dari menerima, tapi murid jangan pernah segan, jangan pernah berat untuk memberikan apapun pada gurunya. Bahkan kasarnya kalaupun harus darah dan nyawa gitu. Kalaupun harus darah dan nyawa. Begitu Allahu a'lam bishawab. Nah ini berkaitan dengan waqbalil ilma bisyukri. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Enggak akan bisa bersyukur pada Allah kata Nabi, orang yang tidak bersyukur pada manusia. Makanya rajin-rajin terima kasih sama manusia. Sekecil apapun bantuan yang diberikan oleh saudara kita, sekecil apapun bantuan yang diberikan oleh murid kita, dari guru kita apalagi, maka harus sering-sering ucapkan terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Baik. Lalu bagaimana selengkapnya hukum mim sakinah? Mim sakinah secara lebih detail hukumnya ada 3. Mim sakinah secara lebih detail hukumnya ada 3. Yang pertama adalah idgham. Kapan idgham? Ya tadi disebutkan dalam bait secara tidak langsung, yaitu ketika bertemu dengan mim, ya kan? Yang semisal dengannya. Berarti hanya mutamatsilain terjadinya di sini. Kemudian yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa itu kapan? Sebetulnya ini ikhfa para beda pendapat ya, ikhfa atau izhar. Ikhfa atau izhar itu adalah huruf ba. Para ulama beda pendapat. Kemudian yang izhar maka sisanya. Ini ba ini para ulama beda pendapat apakah dia ikhfa atau izhar. Jadi kalau ada mim bertemu dengan ba apakah dia ikhfa atau izhar. Izhar bagaimana? Kalau izhar ya berarti baca saja. Misalnya tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah biasa aja. Makanya kalau misalnya kita dengar imam
Atau orang lagi ngaji, tarmihimnya nggak dipanjangin, nah kita husnudon dia ngamalin yang idhar. Karena ini mu'tabar. Ikhfa dan idharnya mu'tabar. Dan ini madhabnya madhab tajwid. Jadi riwayat apapun bisa mengamalkan. Begitu. Jadi kalau madhabnya perbedaannya dari sudut pandang tajwid, riwayat manapun boleh mengamalkan. Begitu ya. Ini berkaitan dengan ikhfa atau idharnya mim bertemu dengan ba. Adapun ikhfa bagaimana caranya? Maka di sini cara mengikhfakannya ada dua. Yang pertama adalah dengan cara memberikan celah bitarkil furjah bainas syafatain, memberikan sedikit celah di antara kedua bibir kita. Tarmihim bihijarah. Sedikit aja. Kalau kata sebagian ulama seperti terhalang oleh satu lembar kertas aja si bibirnya. Tarmihim bihijarah. Seperti terhalang satu lembar kertas saja. Adapun yang kedua, bilintibaqis syafataini, yaitu dengan merapatkan kedua bibir dengan rapat yang lunak, tidak ditekan kuat-kuat. Hati-hati tidak, jangan ditarik-tarik, tergoyang kameranya. Bukan dengan rapat yang kuat-kuat, tarmihim, bukan. Tarmihim bihijarah. Jadi untuk yang ikhfa ini sepakat memanjangkannya sebagaimana gunnah kamilah, tapi berbeda pendapat mengenai keadaan mulut atau bibirnya. Begitu. Adapun yang idhar, maka tadi cukup membaca sebagaimana mim bertemu dengan huruf yang lain. Tarmihim bihijaratim min sijil. Atau misalnya seperti huruf yang lain. Hum fiha khalidun. Hum fiha. Jangan sampai terbaca hum fiha, itu sering banget. Hum fiha khalidun. Juga ketika bertemu dengan waw yang paling sering. Alaihim walad. Ghairil maghdubi alaihim walad. Alaihim walad. Ada sebagian qari supaya jelas mimnya malah dipanjangin. Ghairil maghdubi alaihim walad. Itu kepanjangan. Ya, jangan dipanjangin. Alaihim walad. Tapi jangan langsung monyong alaihim walad. Hum fiha. Itu tidak tepat. Hati-hati izhar di fa dan waw. Itu yang paling sering ada kekeliruan. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Jadi mudah insyaallah ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Hukum mim sukun. Cukup jelas, walhamdulillahirabbil alamin. Kalau demikian kita lanjutkan mengenai al-isba'. Olahraga. Tas dulu dong. Abu Zaim Al-Haqqani melanjutkan, wa dhammuka qabla al-wawi kun mushbi'an lahu kama ashba'u iyyaka na'budu fil marri. Wa dhammuka, dan pengucapan dhammahmu qabla al-wawi sebelum huruf waw kun mushbi'an. Isba' di sini artinya apa? Isba' di sini artinya sempurna. Isba' di sini artinya sempurna. Maka sempurnakanlah pengucapan dhammahnya satu harakat. Kama asba'u, sebagaimana para ulama menyempurnakan kalimat
Iyyaka na'budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iya. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iya. Budua, budua, budua. Itu yang keliru. Fil mari saat diwasalkan. Begitu. Jadi isba memiliki beberapa pengertian. Kalau kita rinci, kadang-kadang isba bermakna sempurna harokat. Berarti berapa? Satu harokat. Sempurna harokat. Satu harokat ya. Satu harokat yang sempurna. Yang disebutkan oleh An-Nazim. Yang kedua, kadang-kadang bermakna kelebihan harokat. Biasanya untuk mengartikan lebih dari satu harokat. Entah itu satu harokat setengah, satu harokat, pokoknya isba lah, kelebihan harokat. Seperti misalnya kalau ada orang yang baca in kuntum ta'lamun, melarin harokat itu juga disebut dengan isba, lawannya ikhtilas. Kalau ikhtilas kecepatan, in kuntum ta'lamun, cepetan, in kuntum, ya harusnya jangan tergesa-gesa, jangan dilambat-lambatkan. Nah yang ketiga, ini dalam bab mad, maka isba bermakna 6 harakat. Dalam bab mad ya, ini dalam bab mad, maka isba bermakna 6 harakat. Oleh karena itu lagi-lagi memahami konteks pembicaraan itu sangat penting. Kalau kita nggak paham konteks berantakan pokoknya kita. Istilah-istilahnya soalnya banyak yang sama tapi artinya beda. Satu kata banyak makna. Apa bahasa Indonesianya? Satu kata punya beberapa makna. Bukan homo. Satu kata memiliki banyak makna disebut polisemi, kan ambigu, polisemi atau homonim. Kata yang memiliki banyak makna disebut polisemi atau homonim, kata AI. Polisemi atau homonim. Begitu. Seperti tahu. Saya tidak tahu, tapi itu sama tulisannya doang, homograf. Kalau sama homograf tulisannya sama tulisannya doang. Pelafalannya beda. Tahu dengan tahu beda. Tapi kalau benar-benar sama seperti kepala apa nih? Kepala sekolah, kepala ayam, mata apa nih? Mata dua, mata air, gitu misalnya. Kaki apa nih? Kaki meja, kaki bangku, kaki orang, kaki ayam beda-beda. Nah itu misalnya satu kata dengan banyak makna. Atau misalnya kursi tempat duduk atau kursi DPR. Begitu, kuota kan, kursinya kuota. Atau misalnya bisa kobra atau bisa jungkir balik, beda gitu kan. Nah, begitu. Ya. Itu namanya polisemi. Nah, isba sama. Kalau di kitab hati-hati. Isba kemarin kemudian ikhtilas, kemudian apa lagi? Qasr. Hati-hati itu ya. Pokoknya hati-hati. Karena saya beberapa kali menemukan ada yang salah paham. Penulis tajwid yang salah paham. Terutama di masalah ikhtilas pada silah. Mereka mengartikannya ikhtilas itu kurang dari satu harokat. Padahal mestinya satu harokat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini isba'. Maka di sini Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani ingin menegaskan pada kita huruf-huruf yang dibaca harusnya satu harokat, ya baca satu harokat. Jangan kurang, juga jangan lebih. Iyyaka na'budu. Jangan kecepatan, na'budu wa iya, atau jangan terlalu lambat, na'budu wa iya, tidak, mesti pas. Jadi isba' di sini artinya adalah sempurna. Walaupun kalau secara bahasa isba' itu apa sih? Isba' itu begah gitu kalau kata orang Betawi ya. Kekenyangan. Isba'. Fullnya itu bukan full kenyang doang, tapi benar-benar kenyang banget. Kalau kata orang Sunda kamarkaan. Kalau kata orang Madura apa? Ada nggak bahasanya? Kekenyangan aja ya. Sampai mual-mual gitu. Aduh, begah. Kata orang Betawi begah, kata orang Betawi. Kata orang Jambi apa? Kenyangannya aja. Kenyangian. Oh, kenyangian. Kalau kata orang Melayu, kekenyangan aja. Nggak ada bahasanya. Benar. Masa sih? Nggak tahu kali.
Kenyangian. Mungkin sama kenyangian kali. Kalau Melayu asli Riau ya. Riau itu Melayu asli ya. Bahkan Malaysia pun bukan asli ya. Yang asli iya kan? Yang Melayu asli itu Riau kan? Memang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanah Melayu asli itu Riau. Yang lain itu persebaran dari Riau. Jadi berarti Malaysia itu anak cucunya orang-orang Riau berarti ya. Dulunya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi. Baik. Ini berkaitan dengan isba' mudah insyaallah. Jadi jangan sampai kurang. Nah kalau kurang namanya apa? Ikhtilas. Kalau kurang namanya ikhtilas. Selain disebut isba', baca kelebihan, kalau sampai melahirkan huruf baru disebut at-tawallud. Melahirkan. Melahirkan apa? Melahirkan huruf baru. Jadi nambah satu harokat berarti melahirkan apa? Alif. Melahirkan mad. Satu harokat itu. Atau misalnya kalau ada sebagian orang yang maju mundur bibir. A'udhu. Wadhu melahirkan waw. A'udhu billahi minasyai. Satu alif. Maka itu adalah kekeliruan yang fatal ya. Termasuk kekeliruan yang bisa mengakibatkan perubahan makna begitu. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya adalah berkaitan dengan al-maddul lazim. Al-Imam Abi Muzahim Al-Khatani mengatakan wa in harfu linin kana min qabli mudghamin ka akhiri ma fil hamdi famdudhu wastajri. Wa in harfu lin, kalau ada huruf lin, maksudnya huruf mad dan lin. Maksudnya huruf mad dan lin. Kana min qabli mudghamin, terletak sebelum huruf yang diidghamkan, maksudnya terletak sebelum huruf bertasydid. Ka akhiri ma fil hamdi, sebagaimana yang berada pada akhir-akhir surah Al-Fatihah, yaitu waladdallin. Famdudhu, maka panjangkanlah. Berapa panjangnya? Menurut mayoritas ulama atau 10 qiraat yang sahih, panjangnya adalah 6 harakat. Ada tidak yang mengatakan kurang dari 6? Ada. Tapi menurut Ibnu Jazari tidak mu'tabar. Sehingga tidak mesti diamalkan. Begitu. Kemudian ada juga yang membacanya lebih dari 6 harokat. Ahli fikih melakukan penelitian. Bukan ahli fikih aja ya, banyak ulama yang melakukan penelitian, cuma adanya di sadurnya, dikutipnya di kitab-kitab fikih. Ternyata menurut para ahli fikih, kalau antum misalnya membaca bab sholat atau bab adzan ada tuh, tidak boleh memanjangkan mad kecuali maksimal berapa? 7 alif, 14 harokat. Nah apa alasannya ahli fikih mengatakan kalau dalam adzan ataupun dalam sholat Allahu Akbar jangan lebih dari 14 rakaat. Apa alasannya? Karena tidak ditemukan riwayat cara membaca mad kecuali paling panjang itu 14 rakaat. Berarti ada riwayat 14 rakaat, cuma tidak diriwayatkan oleh qiraat 10. Qiraat yang mana wallahu alam. Tapi itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih biasanya. Bab sholat, bab adzan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang adzan nggak apa-apa 14 rakaat. Bahkan sebetulnya kalaupun lebih dari 14 rakaat nggak apa-apa ya, karena itu bukan Al-Qur'an. Cuma para ahli fikih mengatakan lebih baik jangan lebih dari 14 rakaat atau 7 alif. Alasannya apa? Alasannya adalah karena tidak ada riwayat yang datang kepada kita membaca mad lebih dari itu. Biasanya panjang apa? Yang pas panjang. Hayya 'alas shalah. Misalnya, dapat. Panjang banget juga ya. Baik.
Jadi yang 10 qiraat yang resmi pendapat yang mu'tamad dari 10 qiraat adalah 6 harokat saja. Tapi di sini atau yang menjadi satu dengan huruf. Ada satu lagi berarti. Nanti beliau itu menyebutkan bahwa ternyata yang bertemu di sini atau di Hakoni? Di Sahawi. Di Sahawi kayaknya ya. Atau di sini sih, kok saya lupa. Kecampur kalimatnya. Kayaknya di Sahawi kayaknya, berarti di Sahawi kayaknya. Jadi Imam Sahawi meriwayat atau mengatakan bahwa huruf yang mad yang bertemu hamzah itu lebih panjang daripada mad yang bertemu sukun. Mad yang bertemu hamzah lebih panjang daripada mad yang bertemu sukun. Coba dikritik sama Ibnu Jazari dengan 2 alasan minimal. Yang pertama, pendapat itu pendapat yang lemah. Kalaupun itu pendapat yang benar, maksudnya arid li sukun, bukan sukun asli. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu tadi bahwa yang namanya mad atau lin bertemu dengan tasydid, maka mesti dibaca 6 harokat. Cuma kalau lin saja, nanti ada rinciannya. Tidak dibaca otomatis 6 harokat. Karena lin tetap lin. Dia bisa 2, 4, 6 secara riwayat. Kemudian madatta. Kenapa kok yang namanya huruf mad mesti dipanjangkan? Kenapa? Ada mad misalnya. Ketemu sukun atau ketemu tasydid. Kenapa mesti dipanjangkan sampai 6 harokat? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya li'anna sakinaini talaqaya. Karena ada iltiqa'u sakinain. Adanya 2 huruf sukun yang bertemu. Fasara katahrikin. Maka ketika 2 huruf ini bertemu, huruf yang diidghamkan menjadi satu dengan huruf yang berharokat. Maka seperti berharokat, maksudnya seperti apa? Seperti berharokat itu maksudnya adalah perubahan dari mad mad yang 2 harokat menjadi mad 6 harokat itu sebagaimana perubahan huruf sukun yang menjadi harokat. Paham gak? Kalau misalnya ada 2 huruf sukun bertemu, seperti misalnya kul, kulillah, kul Allah. Ini kan hamzah wasal kan? Nggak kebaca berarti? Baik. Lam sukun bertemu dengan lam sukun. Nggak bisa kan? Kulillah. Nggak bisa. Maka diapain? Ditahrik, diberikan harokat. Ditahrik, diberikan harokat. Nah, begitu. Sehingga kalau misalnya ada mad tadi waladdallin, waladdallin. Di sini ada alif yang bertemu dengan sukun juga. Maka memanjangkan si alif hingga 6 harokat itu keadaannya sama sebagaimana kita ketika memberikan harokat pada huruf yang sukun di sini. Maksudnya apa? Bagian dari takhallus minil tiqai as-sakinain. Jadi itu bagian dari mencari solusi, mengurai masalah. Takhallus itu mengurai masalah. Gimana caranya mencari solusi dari pertemuan 2 sukun. Kalau sukunnya sukun asli, bukan huruf ilat, maka ditahrik. Atau hurrik, ditahrik. Harroka yuharriku, tahrikan. Artinya apa? Mengharokatinya. Begitu. Kita beri harokat dia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara dimadkan sampai 6 harokat. Kapan dimadkan? Saat mad bertemu dengan sukun asli pada satu kata. Pada satu kata saja. Saat mad bertemu sukun asli pada satu kata. Terus bagaimana kalau misalnya mad bertemu sukun asli pada 2 kata berbeda? Apa yang dilakukan? Mad bertemu sukun asli pada 2 kata berbeda. Seperti misalnya waqala alhamdulillah. Apa bacanya?
Ada hukum nggak di sini? Ada hukum nggak di sini? Ada. Si alifnya diapain? Alifnya diapain? Hadzf. Dihadzf, dihilangkan. Dihilangkan. Dua huruf yang sukun tidak akan bisa dilanjutkan, tidak akan bisa melanjutkan hubungan mereka, tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Kalau ada dua orang diam-diaman, udah mulai marah-marahan, maka mereka tidak bisa melanjutkan hubungan kembali kecuali memilih salah satu dari tiga opsi. Yang pertama, bergerak. Berarti salah satunya ada yang ngalah. Ngalahnya kayak gimana? Maka hukum asalnya tahrik itu kasrah. Hukum asalnya tahrik kasrah. Kulil. Berarti ngapain berarti? Senyum. Kalau lagi diam-diaman harus ada yang berani senyum duluan. Supaya nyambung lagi. Atau yang kedua dengan mad. Apa itu dengan mad? Ya kalau kita analogikan berarti dia memanjangkan. Memanjangkan apa maksudnya? Berarti butuh nafas yang panjang, kesabaran yang panjang. Menerima kekurangan yang sakin berikutnya gitu kan. Harus ada yang berani begitu. Kalau misalnya dua-duanya enggak, ya sakin terus. Senyum enggak mau, sabar enggak sanggup. Apa yang dilakukan? Hadzf, udah mundur. Jangan paksain. Ya, hadzf, mundur, jangan paksain, bro. Begitu. Tapi ini opsi terakhir ya, opsi terakhir. Kalau dalam hubungan ini opsi terakhir. Hubungan suami istri opsi terakhir. Karena saya sering dapat curhatan ya dari emak-emak yang kadang-kadang, Ustaz, suami saya begini, suami saya begitu. Sebenarnya saya malas nanggepinnya. Karena pada akhirnya mereka itu cuma luapan emosional aja. Bu, ibu masih sanggup sabar enggak? Enggak, udah cerai aja. Kok begitu sih jawabannya? Lah, itu udah cerai enggak mau. Kalau ibu enggak mau cerai, sabar. Selesai udah solusinya. Tapi gini-gini, sabar. Saya enggak sanggup, kalau enggak sanggup sabar, enggak mau juga. Maunya apa lo? Ayo lo. Kadang-kadang psikologinya perempuan begitu. Cerai enggak mau, sabar pun enggak mau, terus maunya apa? Maunya apa? Terserah, dia terserah. Susah jadinya kan. Ya, makanya saya sengaja saya tuh kasih jawaban yang apa, yang ekstrim, sengaja sekalian ekstrim gitu ya. Karena itu sebetulnya luapan emosional saya semata, bukan sesuatu yang beneran marah kayak gimana gitu ya. Banyak itu yang kayak gitu. Terus saya bilang kalau sanggup sabar, kalau masih sanggup sabar, sabar. Dan itu pahalanya banyak sekali, besar sekali. Saya udah gak sanggup, Ustaz, udah cerai, minta cerai. Oh tapi gimana anak-anak loh? Tapi nggak mau, ya udah selesai, terserah, urus sendiri. Dikasih solusi nggak? Itu solusi, udah nggak ada yang lain, jangan ada yang lain solusinya. Seperti misalnya banyak mama yang suka protes atau share status suaminya itu malas kerja segala macam. Kalau udah tahu suaminya malas, jarang sholat, terus masih pengen jadi istrinya, lah aneh ini. Gue cerai, tapi nggak mau gue cerai lah. Mau sampai kapan gitu? Udah malas kerja, malas sholat, apa yang diharapin? Apa yang diharapin sama suami kayak gitu? Ya kan? Apa yang diharapin? Dunia enggak, akhirat juga enggak. Tapi masih pengen jadi istrinya, masih pengen jadi suaminya, kan aneh. Itu yang maksudnya cinta buta. Ya, karena perempuan nggak bisa logis dalam banyak hal. Mohon maaf ya, tapi itu fitrah. Nggak bisa logis dalam banyak hal, sehingga perasaan gimana nanti kalau sudah jadi janda, status janda itu jelek banget, gitu kan? Padahal ya biasa aja. Khadijah juga janda ketika nikah dengan Nabi. Jadi janda itu bukan aib sebetulnya. Di Indonesia doang janda itu aib. Bahkan janda sama pelacur itu kayaknya lebih buruk janda di Indonesia itu. Kalau ada janda, ada pelacur, wanita malam, pasti orang-orang itu lebih memicingkan matanya ke arah janda. Biasanya, terutama kalau kampung-kampung terutama. Ya. Jadi mendingan jadi perempuan gak bener, jadi perempuan simpanan, daripada jadi janda. Kacau. Ya, begitu ya. Jadi ngelebar sedikit hikmah dari iltiqa'us sakinain. Ya. Fasaraka tahrikin, maka apa yang dilakukan berupa memanjangkannya itu menjadi seperti pada saat kita memberikan harokat huruf yang pertama. Kada demikianlah qala berkata
dzul khubri, orang-orang yang memiliki banyak ilmu. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Namun demikian, yang namanya mad lazim tidak hanya bertemu ketika tidak hanya pertemuan antara mad dengan yang idgham saja. Di sini kan tasydid saja seolah-olah ya, padahal tidak. Terus ada berapa sih mad lazim? Mad lazim itu ada 4. Mad lazim itu ada 4. Mad lazim ada 4. Terbagi 2, ada kilmi, ada harfi. Ini juga sudah kita singgung sebelumnya. Ada kilmi, ada harfi. Yang kilmi ada mutsaqqal, ada mukhaffaf. Mutsaqqal dan mukhaffaf. Begitu ya. Mutsaqqal dan mukhaffaf. Begitu ya. Kilmi ada yang adalah mad lazim yang terdapat pada kata seperti as-sakhah, ad-dhalin, kemudian al-an, adz-dzakarain dan lain sebagainya. Adapun harfi yang terdapat pada kata huruf-huruf muqatta'ah. Ini sudah pernah kita singgung jadi enggak perlu dibahas terlalu panjang. Paling nanti yang di harfi itu ada huruf ain. Ingat ain itu bukan mad lazim. Kenapa? Karena ain itu kalau dibunyikan bukan mad melainkan lin. Jadi dia bukan mad lazim karena mad lazim wajib 6. Di sini mad lazim bukan lin lazim. Sebagian ulama bilangnya lin lazim. Apa itu lin lazim? Lin yang bertemu sukun asli. Lin yang bertemu sukun asli. Berapa bacanya lin lazim? 246 sebetulnya aslinya. 246. Qasar, tawassut atau isba'. Terus riwayat kita berapa? Masih ingat? 4 atau 6. Riwayat kita jalur asy-syatibiyah. Jalur syatibiyah saja 46. Jalur yang lain bisa 2 saja, bisa 24, bisa 246. Beda-beda, jalur yang lain berbeda-beda. Jalur asy-syatibiyah bisa 4, bisa 6. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang tanyakan? Karena ini sudah dibahas sebelumnya insyaallah ya. Ada yang tanyakan kembali? Cukup? Alhamdulillah, kalau begitu kita ke berikutnya. Beliau kemudian, ini sebetulnya bab terakhir ya. Bab terakhir dalam pembahasan formalnya. Karena sisanya penutup itu hanya doa saja. Mana? Ini berbicara mengenai nun sakinah. Nun sakinah dan tanwin. Bicara mengenai nun sakinah dan tanwin. Sebentar.
belum keluar. Kok aneh belum keluar? Ini udah ada. Oke. Wa usmi hurufan sittatan li takhussaha bi idhari nunin qablaha abadad dahri faha'un wa kha'un thumma ha'un wa hamzatun wa ainun wa ghainun laisa qawliya bin nukri. Di sini beliau ingin menegaskan hukum nun sakinah yang dibaca idhar. Kapan nun sakinah dibaca idhar? Yaitu ketika bertemu dengan 6 huruf. Kenapa kemudian di sini juga yang disebutkan 6 huruf? Karena menurut beliau 6 huruf ini khusus. Kenapa kok disebut khusus? Karena 6 huruf ini mesti diidharkan. Wa usmi hurufan sittatan, dan aku menyebutkan huruf yang 6. Lita khussoha, disebabkan ke-6 huruf ini punya kekhususan. Apa kekhususannya? Bi'idhari nunin qablaha, yaitu dengan mengidharkan nun yang berada sebelumnya. Jadi kapan nun dibaca dengan izhar, dengan jelas, dengan makhraj dan sifat yang sempurna, yaitu pada saat nun sakinah berada sebelum huruf yang 6 ini, abadad dahri. Ketentuan ini berlaku sepanjang zaman, ini fihi nazar. Kenapa fihi nazar? Karena sebagian ulama tidak mengidharkan nun saat bertemu dengan kha dan ghain. Sebagian ulama tidak mengidharkan nun sebelum kha dan ghain. Beliau menyebutkan huruf-hurufnya faha'un wa kha'un thumma ha'un wa hamzatun, yaitu huruf ha, huruf kha, kemudian ha, kemudian hamzah. Ini tidak diurutkan berdasarkan apapun. Wa ainun wa ghain laisa qawliya bin nukri. Kemudian ain, kemudian ghain. Maka tidak ada yang mengingkari perkataanku. Secara umum iya, tapi sekali lagi fihi nazar. Di mana yang mesti ditinjau ulang, yaitu perkataan beliau abad dahri, seakan-akan tidak ada para ulama yang berbeda pendapat. Perkataan abad dahri dan laisa qawliya bin nukri. Itu dua perkataan beliau yang fihi nazar, tanpa mengurangi rasa hormat kita pada beliau. Dapat dipahami karena beliau melihat dari konteks 7 qiraat. Kalau 7 qiraat betul. Kalau 7 qiraat betul. Dan ingat, belum disepakati. Di zaman beliau ada qiraat yang lain. Ya kan? Sedangkan yang tidak mengizharkan nun sakinah tanwin ketika bertemu dengan kha dan ghain itu bukan 7 qiraat. Tapi qiraat yang ke-8. Yaitu qiraatnya Abu Ja'far Ibn al-Qa'qa' al-Madani. Maka wajar beliau mengatakan seperti ini. Tapi kalau kita mengkajinya sekarang agak kurang relevan kalimat ini. Begitu ya. Jadi di satu sisi kita katakan ya wajar karena beliau berbicara konteksnya konteks qiraat 7. Tapi di sisi yang lain kalau kita melihat dalam skala yang lebih besar, di zoom out, dijauhkan, ada ternyata yang enggak baca idhar dan itu sahih mutawatir, yaitu qiraatnya Abu Ja'far. Misalnya beliau membaca wa amanahumu min khauf. Begitu. Qiraatnya Abu Ja'far. Ini konteksnya qiraat 10. Kalau qiraat 7 enggak? Kalau qiraat 7 oke. Sepakat seperti ini. Ya. Jadi ada perbedaan antara tambahan qiraat yang menjadi 10 tadi, qiraat Abu Ja'far, dengan qiraat yang 7 saja. Maka dari sudut pandang qiraat yang 7 betul. Selamanya tidak pernah berubah, tidak ada yang mengingkari. Sepakat nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini mesti dibaca izhar. Begitu. Maka kita harus paham nih. Ya. Tidak terburu-buru untuk menyetujui hal ini secara apa ya? Secara apa misalnya? Langsung diambil itu apa namanya tuh? Mentah-mentah. Oh berarti nggak ada nih yang berarti baca ikhfa itu nggak ada gitu. Juga jangan mentang-mentang kita udah tahu yang ikhfa langsung, wah ini Abu Muzahim nggak pasti salah, jangan salah. Maka kita katakan fihi nazar, tapi kita jelaskan, kita urai masalahnya
Dari sudut pandang beliau tidak salah. Karena sejak awal beliau pun hanya menyebutkan 7 qiraat saja. Kenapa hanya menyebutkan 7 qiraat? Dan ini sudah kita bahas dalam sejarah periwayatan Al-Quran. Bahwa di zaman dulu sampai zamannya Ibnu Jazari sampai abad ke-8. Sampai abad ke-8 belum ada ijma' mengenai qiraat lain selain yang 7. Yang sudah diijma'kan baru 7. Yang sudah diijma'kan itu baru 7. Selain yang 7 belum ada ijma'. Beda-beda. Ada A'mash, ada Hasan Al-Basri, Abu Ja'far. Beda-beda, ada Khalaf. Mereka intinya masih berbeda-beda. Begitu. Mana nih selain yang 7 yang nilainya, kemutawatirannya sama dengan yang 7. Belum ada yang sepakat. Para ulama nulis kitab qiraat 10, tapi 3-nya ini. Ulama yang lain nulis qiraat 10, tapi 3-nya itu. Ulama lain nulis kitab qiraat 15, qiraat 25, sampai qiraat 50. Al-Imam Al-Huzali, kitab Al-Kamil. 50, ya, bukan 7, bukan 10, bukan 15, bukan 25. 50 hanya masih bisa diamalin kata beliau. Cuma ternyata tidak disepakati oleh para ulama. Baru ketika Al-Imam Ibnu Jazari bangkit, ada. Maka beliau kemudian menegaskan ada 3 qiraat yang kesahihannya, kemutawatirannya sama dengan yang 7. Bisa dibaca di dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat, tidak bisa dibantah dan realitanya nggak ada ulama yang bisa membantah pernyataan beliau. Abu Ja'far, tambahannya Ya'qub dan Khalaful Ashir. Khalaful Ashir. Begitu. Demikian. Jadi di situ perbedaan pendapat para ulamanya. Baik. Beliau melanjutkan, فَهَذِي حُرُفُ الْحَلْقِ يَخْفَى بَيَانُهَا فَدُونَكَ بَيِّنْهَا وَلَا تَعْصِيًا أَمْرِي. Maka inilah huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari halaq, tenggorokan. Kenapa istilahnya tenggorokan, nggak nyebutin organ? Karena zaman dulu masih perkiraan. Tenggorokan, apa sih organ, apa sih yang berperan? Zaman dulu mana tahu gitu, nggak tahu, belum tahu ya. Karena masalah medis itu kan baru berkembangnya dunia Islam pun abad pertengahan tuh. Masa-masanya Ibnu Sina, Ibnu Nafis. Baru mulai banyak orang yang meneliti organ-organ manusia. Sebelumnya nggak ada. Jangankan Eropa gitu kan. Eropa masih nggak kenal mandi. Di zaman Nabi itu orang Eropa masih nggak kenal mandi. Bahkan sampai abad pertengahan yang diistilahkan dengan The Dark Age. Kamu tahu film-film Eropa, film-film The Dark Age? Kayak misalnya film The Man Behind the Mask, The Man Behind the Mask. Terkenal itu Leonardo DiCaprio, film terkenal. Belum lama tapi. Itu menceritakan bagaimana keadaan Prancis, Paris yang sekarang disebut kota mode. Ternyata zaman dulu becek di depan kerajaannya itu. Becek. Kemudian penjual-penjual yang di luar istana itu jualan buah-buah busuk, buah-buah yang bagus ada di istana. Ya gitulah kondisinya. Mereka nggak kenal mandi. Makanya ada film Perfume, tahu film Perfume ya? Cuma ada adegan dewasa di akhir ininya, di sebagian segmen. Saya nggak tahu, diajak temen dulu. Bukan adegan dewasa sih, vulgar. Karena dia pembunuhan. Dan pembunuhannya itu mengambil ekstrak manusia untuk dijadikan parfum. Itu film Perfume. Kenapa orang-orang Eropa kok bisa mengembangkan parfum? Tapi ada ininya, ada positifnya. Kenapa orang-orang Eropa pada akhirnya terobsesi dengan parfum? Ada yang tahu? Karena mereka menganggap mandi itu sihir. Karena mereka menganggap mandi itu sihir. Makanya mereka kuat nggak mandi berminggu-minggu karena khawatir kena sihir kalau mandi. Maka bagaimana mereka menghadapi dunia supaya tetap wangi? Badannya dilumuri parfum. Dilumuri parfum badannya. Enggak mandi, dilumuri parfum. Makanya banyak penelitian mengenai parfum. Di Eropa, Prancis, di Milan, Italia, Roma, penelitian parfum banyak sekali. Ya sampai sekarang sih ada efek positifnya. Cuma asal muasal itu jelek. Sejarah parfum itu jelek. Sejarah parfum di Eropa ya. Kalau di Arab enggak. Sejarah parfum itu bagus. Sunnah dia.
Kesunahan. Kenapa? Karena orang Arab udah diajarin mandi sama Nabi. Mandi yang benar itu kayak gimana? Tuh lihat, Islam ngajarin mandi. Makanya suka ada orang yang bilang kan, ini ngapain Islam ngajarin toharoh, mandi, cebok. Lah, orang Eropa sampai abad ke-8 gak ngerti cebok, gak ngerti mandi. Bahkan orang Eropa sampai sekarang gak ngerti cebok. Pakai tisu kan? Gak ngerti cebok mereka. Orang-orang kafir sampai sekarang gak ngerti cebok. Dan mereka bilang peradabannya maju. Giliran fikih Islam menjelaskan boleh cebok dengan batu, boleh cebok dengan air, atau menggabungkan keduanya. Biasanya orang-orang liberal setengah matang di Indonesia, wih Islam, apaan cebok sama batu? Lah, orang Eropa sampai sekarang sama tisu. Padahal sama aja. Dikiranya kita terbelakang katanya karena membolehkan cebok dengan batu. Padahal batu ini hanya kiasan. Salah satu, apapun boleh. Yang penting hukumnya hukum batu. Tisu boleh, cuma dalam Islam tetap yang afdal air. Orang Eropa nggak kenal air. Makanya waktu Piala Dunia Qatar, banyak yang masuk Islam gara-gara toilet. Gara-gara toilet. Kenapa? Di sini nggak ada tisu. Di sini semua cebok pakai air dan itu membuat saya lega, lebih bersih. Kemana aja lu tong? Udah 14 abad yang lalu Islam ngajarin cebok pakai air. Nah, begitu ya. Seperti itu. Jadi memang demikian. Eropa itu nggak punya peradaban ya di abad-abad pertengahan. Islam sudah maju, sudah berkembang, sudah besar, luar biasa. Apalagi ngebahas masalah halak, nggak tahu orang-orang Eropa bodo amat itu. Semuanya dianggap sihir kok, pengobatan dianggap sihir semuanya. Ya. Tapi orang-orang Islam kemudian di abad pertengahan, kenapa orang-orang Islam kok banyak meneliti sesuatu yang di luar syariat? Karena syariat udah tuntas. Udah kehabisan ilmu yang ingin dibahas. Maka mereka pun membahas ilmu yang lain, mau kedokteran. Ada Ibnu Sina yang dilanjutkan oleh Ibnu Nafis. Sebetulnya yang punya peran besarnya Ibnu Nafis. Karena Ibnu Nafis itu mentaklik perkataan-perkataan, menguji ulang kitabnya Ibnu Sina. Nah, yang berharga itu catatan kakinya Ibnu Nafisnya itu. Dalam kitab Al-Canon. Al-Qanun fi Tib. The Canon itu yang paling berharganya catatan Ibnu Nafis. Karena kalau nggak ada catatan Ibnu Nafis, banyak yang mentah teori-teorinya, cukup banyak. Nggak banyak, tapi cukup banyak yang mentah teori-teori Ibnu Sina. Ibnu Nafisnya kurang terkenal sayangnya. Ibnu Nafisnya kurang terkenal. Ya, begitu. Dan secara akidah kan Ibnu Sina diperbincangkan ya. Sampai Imam Ghazali itu kritik Ibnu Sina keras banget gitu ya. Ibnu Nafis nggak diperbincangkan akidahnya. Sebetulnya. Cuma karena beliau bukan ahli filsafat aja, makanya kurang terkenal di barat. Ibnu Sina kan ahli filsafat. Kalau Ibnu Nafis dokter muslim aja. Jadi kurang terkenal. Ibnu Nafis itu orang yang pertama kali menemukan aliran darah. Dari darah itu dari jantung kemana dialirkan. Kalau di buku-buku medis modern biasanya Hervey yang namanya. Yang menemukan aliran darah. Apaan itu baru-baru ini. Ibnu Nafis sudah dari dulu gitu, Ibnu Nafis. Kemudian juga berkembang masalah pesawat. Yang pertama kali terbang siapa? Orang pertama kali terbang di dunia. Abnas Ibnu Firnas. Orang Spanyol. Penelitiannya. Bikin sayap terbang. Dari situ orang-orang berpikir ternyata manusia bisa terbang. Ya walaupun nggak punya rem waktu itu ya. Jatuh. Abnas Ibnu Firnas. Diuji cobanya itu jatuh. Matematik. Siapa lagi? Al-Khwarizmi. Yang dengan ide-idenya berhasil menghasilkan algoritma. Laptop, internet, HP, ini algoritmanya Al-Khwarizmi semuanya ini. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ini jangan pakai internet, buatan Yahudi, enak aja. Yahudi nyuri algoritmanya Al-Khwarizmi. Ya salah orang Islam sih nggak mengembangkan algoritmanya Al-Khwarizmi. Bahkan angka 1, 2, 3 sampai, dan terutama 0 kan, algoritma itu dari 0 ini. 0 ini penemuannya Al-Khwarizmi. Dulu orang-orang nggak kenal 0. Makanya dalam masalah makharijul huruf pun kebanyakan ulama bilang udah halak aja. Halak aja. Kenapa halak? Karena nggak tahu gimana alatnya. Halak. Begitu. Halak saja. Enggak kenal ada pita suara, belum kenal ada katup epiglotis, ada rincian itu belum ada. Mereka hanya memperkirakan kayaknya sama dihalak semuanya adalah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Fahadhi huruful halqi yakhfa bayanuha. Maka hati-hati nih, huruf halq itu ternyata punya sifat khofa.
Jadi udah lama sifat khofa itu, bukan baru-baru ini orang zaman sekarang aja yang nggak kenal. Karena terlalu fokus sama Muqaddimah Jazariyah yang 17 sifat itu kan. Yakhfa bayanuha, ternyata sering nggak jelas. Jadi apa? Hati-hati. Begitu, hati-hati ya. Fadunaka bayyinha. Maka mesti diperjelas. Bagaimana cara memperjelas huruf-huruf halaq? Nah, bukan huruf halaq semuanya sebetulnya ini. Yang punya sifat khofa itu menurut para ulama kemudian tidak semuanya hanya ha dan alif. Berarti kalau misalnya kita ngitung alif di halaq. Ha dan alif saja. Adapun ha, ain, ghain, kha, walaupun di sini Imam Khani menyebutkan semuanya itu kadang tidak jelas, namun diperselisihkan. Ya. Jadi kemudian para ulama menyimpulkan setelah penelitian berlanjut yang punya sifat khafa itu cuma 4. Ha, alif, waw, ya, begitu. Itulah 4 huruf yang punya sifat khafa, yang benar-benar sering tersembunyi. Wala ta'siyan amri, dan janganlah engkau mendurhakai perintahku. Nurut, suruh jelasin tuh jelasin. Tapi memang huruf-huruf yang lain seperti ha, kha, atau ghain, kalau ain itu paling berat dari sisi makhraj ya, bukan dari sifatnya. Misalnya kha, ain, ghain, ha, itu memang sering juga nggak jelas. Ha misalnya kadang-kadang orang mengucapnya ha, gitu kan, kurang jelas. Kha kadang-kadang jadi ha, ya kan. Kemudian ghain kadang-kadang mau. Oiril mau. Seperti sering dengar orang baca begitu. Oiril mau. Mana makhrajnya? Ini banyak orang baca begitu. Oiril mau. Nggak nempel di makhraj. Harusnya mau. Nah itu. Memang kalau nggak sempurna ya pasti begitu. Seperti itu. Jadi memang huruf-huruf ini sering ya, diucapkan kurang sempurna. Yang membuat kita butuh untuk menyempurnakannya, memperjelas. Tangan hati-hati. Ayo mau geser kursi. Oke. Begitu. Butuh bagi kita untuk menyempurnakannya. Makanya nurut. Kalau nggak nurut gimana? Kita nggak hati-hati. Kata Imam Al-Khattani. Kemudian beliau mengatakan, wala tashdudin nunallati yuzhirunaha. Jangan engkau tasdidkan huruf nun. Yang mesti dibaca izhar. Maksudnya gimana? Jangan diidghamkan, jangan diikhfakan. Ka qaulika min khailin lada suratil hasyri. Sebagaimana saat engkau baca surah Al-Hasyr ayat ke-6. Fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Dan seterusnya. Gitu ya. Min khailin min kha. Bukan min kha. Apalagi mikha. Begitu maksudnya ya. Demikian. Ada juga keliruan yang lain. Apa? Pakai jeda. Saya sering dengar orang membaca idhar dengan jeda. Kalau setelahnya hamzah, man, aman, ini ada riwayatnya. Ya. Tapi kalau sebelumnya ha, min, had, min, khair, tidak. Ya. Hati-hati. Ini sering sekali orang membaca dengan jeda. Entah itu jeda, entah itu diidghamkan, entah itu ikhfa, itu sering sekali. Maka hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh pada kelemahan berikut. Dan kita sudah tahu ya hukum nun itu seperti apa. Ini hukum yang populer, nggak perlu dijelasin sebetulnya. Nun sakinah tanwin itu hukum yang sangat populer. Yang bahkan anak-anak TPA pun pada tahu. Dan kalau belajar tajwid, belajar apa? Ya nun sakinah. Yuk belajar tajwid. Pasti hukum nun sukun pertama itu. Udah pasti itu hukum nun sukun gitu kan. Ya, yang pertama adalah idhar. Al-idhar. Yang kedua adalah al-idgham. Idghamnya dibagi menjadi 2, idgham bi gunah, idgham bila gunah. Yang ketiga al-iqlab atau qalb sebetulnya yang lebih fasih. Walaupun sebagian ulama membolehkan perkataan iqlab, tapi yang lebih fasih adalah qalb.
Yang ketiga adalah al-ikhfa. Nah, ini sebetulnya sudah ya kita udah menguasai semuanya lah. Begitu, idhari baca dengan jelas, idgham masuk, idgham sudah berulang-ulang kali disebutkan. Iqlab juga pernah kita bahas bahwa nun sukun apabila bertemu dengan ba, maka para ulama sepakat untuk mengiklabnya. Perhatikan, di iklabnya sepakat. Nun berubah jadi mim sepakat. Kenapa? Karena mim menjadi perantara antara nun dengan ba. Dan ini orang Arab udah biasa. Misalnya kata yazdari, diubah taknya menjadi dal. Yazdari, karena satu makhraj dengan tak, satu sifat jahar dengan zai. Istofa. Istofa. Ini berasal dari bukan istofa, istafa. Istafa. Kata dasarnya sofa. Sofa ya. Kata dasarnya sofa. Istafa. Berarti if ta'ala. Wazannya if ta'ala. If ta'ala. Menjadi menjadi harusnya kan jadinya fa. Harusnya tafa. Tapi kenapa kita bacanya tofa? Karena sebelum tak tambahannya ini, tak zaidahnya adalah fa, fiilnya shad. Berat. Tafa, berat. Maka diubahlah menjadi to, tak tambahannya menjadi istofa. Kenapa dengan to? Karena to punya makhraj yang sama dengan ta dan punya sifat yang sama dengan shad. Begitu, ya. Sehingga kita baca istofa. Dan iqlab dalam bab sorof termasuk bab yang sangat panjang lebar pembahasannya. Anda bisa kaji, seperti yang pernah saya bilang, ya, minimal tasrif easy lah, insya Allah udah cukup ya. Tokailani, atau sekalian kitabnya Sibawayh, ada bab iqlab. Lebih banyak lagi. Begitu. Kemudian setelah sinun diiqlab menjadi mim, maka hukumnya sama seperti mim bertemu dengan ba yang tadi kita jelaskan. Para ulama beda pendapat, apa hukumnya? Idhar, ikhfa. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah mengikhfakannya. Intibakus syafatain atau bitarkil furjah. Bilintibakis syafatain bitarkil furjah. Bitarkil furjah artinya bukan meninggalkan celah, bukan. Menyisakan celah. Saya pernah, Ustaz, katanya Syekh Emen Suwaid itu pakai celah. Hah, pakai celah. Maksudnya gimana? Karena beliau mengatakan yang bahwa madhab bitarkil furjah itu madhab yang lemah. Mana videonya kata saya? Nah ini. Oh, sudah itu. Syekh Emen Suwaid sedang mengatakan bahwa madhab bitarkil furjah itu madhab yang lemah. Berarti kan katanya meninggalkan celah, meninggalkan enggak mengamalkan furjah gitu ya. Berarti kan lemah katanya. Kita salah nerjemahin Ustaz, afwan gitu ya. Bitarkil furjah di sini artinya menyisakan celah. Nah, ini hati-hati. Ya. Karena dzauq rasanya beda, rasa berbahasanya beda. Kita mungkin meninggalkan, berarti kan harusnya diamalin gitu kan ya. Ternyata menyisakan. Jadi menyisakan celah itu pendapat yang lemah, kata Syekh Emen Suwaid. Kesimpulannya, nun ketika bertemu dengan ba sepakat iqlab. Pertama, sepakat iqlab. Kemudian setelah diiqlabkan, mereka berbeda pendapat si mimnya ini diidharkan atau diikhfakan. Setelah itu mereka beda pendapat lagi, di mana? Di ikhfa'nya. Apakah bilintibaki syafatain atau bitarkil furjah. Nah, itu namanya merinci masalah. Jadi kalau ada orang yang bilang, nun ketemu ba itu hukumnya kayak gimana sih rinciannya? Seperti tadi. Para ulama sepakat untuk mengiklabnya, namun setelah diiklab para ulama beda pendapat diidharkan atau diikhfakan. Kemudian mengikhfakannya pun berbeda pendapat, ada yang merapatkan secara lunak, ada yang memakai celah. Nah, itu namanya merinci. Begitu. Yang terakhir adalah al-ikhfa. Dan ini juga sudah kita bahas bahwa yang namanya ikhfa terbagi menjadi berapa tingkatan? 3. Ya, sudah kita bahas. Al-ikhfa yang pertama adalah ikhfa aqrab. Kemudian awsat.
dan ab'ad. Apa konsekuensinya? Yang akrab konsekuensinya, maka a'la darajatil ikhfa. Ikhfa yang sangat tinggi. Awsat adalah ikhfa yang mutawassit, ab'ad ikhfa yang rendah. Adna darajatil ikhfa atau ikhfa dunya. Adna darajatil. Ikhfa ulya, ikhfa mutawassit, ikhfa dunya. Bagaimana cara membacanya? Tinggi itu maksudnya adalah suara mulutnya lebih banyak. Sehingga suaranya itu benar-benar samar. Samarnya super samar. Antum andada al-tabaq. Jadi kalau ngelihat video YouTube itu seperti 144p gitu ya. Renyek. Renyek gitu ya. Tapi kalau yang ini, yang adna hampir jelas 720 walaupun belum 4K 720. Minkum udah hampir suaranya terdengarnya. Enggak samar gitu. Minkum min qablik, makanya jangan direnggang-renggangin. Karena kalau direnggangin jadi samar lagi. Minggu samar lagi dia. Turun jadi 144p lagi gitu. Begitu ya. Ada begitu kan, kayak renyek gitu kan. Kan renyek tuh. Kalau layar tuh kayak layar renyek gitu. Enggak jelas gitu. Kayak jelas tuh minkum. Jadi memang semakin jauh ikhfa maka semakin tegas ya suara nunnya. Semakin dekat ikhfa maka suara samarnya yang semakin jelas. Begitu wallahu a'lam. Ini sudah kita bahas walhamdulillah, termasuk bahwa dalam ikhfa ada yang mengamalkan ikhfa tafkhim dan ikhfa tarqiq begitu. Wa fakhimil ghunnata in talaha huruful isti'la ila siwaha. Itu perkataannya Syekh Utsman Murad dalam Salsabilus Syafi. Wa fakhimil ghunnata in talaha huruful isti'la ila siwaha. Dan gunnahkanlah dan tebalkanlah gunnah ikhfa wa fakhimil ghunnata in talaha kalau setelahnya huruful isti'la. Huruful isti'la. La siwaha, tapi jangan tebalkan kalau setelahnya huruf yang bukan isti'la. Begitu wallahu a'lam bissawab. Kita habiskan hari ini. Berarti nanti pada istirahat langsung praktek ya. Kemudian beliau mengatakan wa izharu katanwina fahwa qiyasuha faqishu 'alaiha fuzda bil ka'i bil bikri. Wa izharut tanwin, dan adapun masalah untuk mengizharkan tanwin maka itu kiaskan saja. Maksud dikiaskan itu apa? Dianalogikan. Dianalogikan dengan apa? Dianalogikan dengan nun sakinah. Dianalogikan dengan nun sakinah. Kenapa dianalogikan dengan nun sakinah? Karena suaranya sama. Jadi dalam tajwid itu acuannya apa? Suara, seperti yang saya bilang kan. Acuan tajwid itu suara. Antum jangan fokus di tulisan. Tanwin tulisan cuma garis-garis doang. Enggak ada tuh tulisan nunnya. Ada tulisan nunnya? Enggak ada. Tapi suaranya suara apa? Suaranya suara nun. Maka berarti kita mesti membacanya sebagaimana membaca nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Membacanya seperti membaca nun sakinah. Begitu, jadi tanwin mesti dibaca sebagaimana membaca nun sakinah. Makanya para ulama yang menggabungkan hukum dari huruf ini. Istilahnya nun sakinah dan tanwin. Itu udah biasa, umum para ulama kan. Hukum nun sakinah dan tanwin. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang yang dinilai dalam tajwid adalah suara. Oleh karena itu misalnya kita masuk bab mad. Ada mad yang tidak tertulis, ada mad yang tertulis. Tapi hukumnya sama enggak? Sama saja hukumnya. Malik, ada alifnya secara tulisan? Tidak ada. Tapi mad apa? Mad asli. Sama kan? Kenapa enggak disebut? Ini mad apa? Yang mad yang enggak ada alifnya? Yang mad asli, mad apa lagi? Begitu. Jadi sama. Maka hukum Malik sama dengan hukum Khaliq. Hukum madnya sama. Hukum madnya sama. Kenapa sama? Karena yang dinilai dalam tajwid adalah suara, walaupun tidak ada tulisan.
Oleh karena itu nun sakinah dan tanwin ya sama saja hukumnya. Nun sakinah begini, kiaskan si tanwin. Kenapa? Karena dia bagian dari nun. Begitu ya. Faqishu 'alaiha. Maka analogikanlah dengan si nun sakinah. Fuzta, maka engkau akan mendapatkan hadiah. Saya salah ini terjemahannya di sini. Sebentar. Salah saya terjemahan yang tadi itu mah. Salah ini. Terjemahan yang sebelumnya. Salah. Sebentar, saya ubah dulu. Baik. Faqishu 'alaiha fuzta bil ka'ibil bikri. Faqishu, maka analogikanlah dengan nun sakinah. Fuzta, maka engkau akan mendapatkan hadiah bil ka'ibil bikri, dengan bidadari yang masih gadis lagi cantik jelita. Kalau di terjemahan itu montok ya, istilahnya. Seksi mungkin kalau bahasa modernnya. Bahasa modern itu ka'ibil bikri adalah seksi. Kenapa Ustaz? Al-Quran ngomongin bidadari, ngomongin hubungan seksual di surga, ngomongin khamar di surga. Kok kayaknya hidup kita itu cuma buat itu begitu? Oh, bukan begitu. Tapi Allah nyuruh kita untuk menahan semua hasrat tersebut di dunia. Berat nggak? Oh berat, siapa yang bilang ringan? Saya bilang ringan, berat. Namun Allah menjanjikan akan memberikannya di surga. Wah, berarti kita ke surga cuma buat gitu-gitu doang. Bukan buat gitu-gitu doang. Tapi kita akan mendapatkan hadiah tersebut sebagai bentuk kasih sayangnya Allah pada kita. Sebetulnya yang ingin kita capai itu cintanya Allahnya. Tapi Allah mau ngasih kita itu ya kita terima. Masa kita nggak mau nerima? Emangnya ente nggak mau gitu kan? Kalau misalnya ada orang bilang begitu, lah emangnya ente nggak mau di surga dapat gitu-gituan? Dapat bidadari, dapat khamar. Yang perempuan misalnya, nggak butuh saat bidadara, ngapain bidadara? Ya emang nggak butuh, nggak ada dalam Al-Quran bidadara. Karena perempuan itu hasratnya bukan ke sana. Makanya saya sering nanya ke ibu-ibu, mendingan nggak punya suami tapi kaya raya, atau punya suami tapi miskin? Oh mendingan nggak punya suami tapi kaya raya. Bener nggak Kanur? Kanur, halo? Jujur kan? Iyalah. Makanya perempuan yang kaya itu jarang yang mau menikah. Kalaupun menikah seringnya nggak lama. Karena mereka hasratnya bukan pada laki-laki. Nggak penting antum itu laki-laki, nggak penting buat perempuan. Nggak penting sama sekali. Nggak ada harganya di mata perempuan. Iya. Makanya ujian perempuan nanti ketika punya suami harus siap tunduk, patuh, dan taat pada suaminya. Pada sesuatu yang nggak penting. Harus tunduk, patuh, dan taat. Coba. Antum bayangkan, hasrat fitrahnya, perempuan itu menganggap laki-laki itu nggak penting selain ayahnya. Selain ayahnya. Nggak penting semua laki-laki di dunia, selain ayahnya. Maka, bahkan kakaknya aja dianggap nggak penting kalau perempuan laki-laki gitu. Nggak penting banget sih gitu. Abang laki-laki itu. Dianggap nggak penting. Apalagi orang luar. Dianggap nggak penting. Tapi, ketika dia menikah, maka dia harus merelakan seluruh hidup matinya kepada orang yang nggak penting tadi. Berat nggak? Oh berat banget. Siapa lu gitu kan? Begitu. Padahal kehormatan istri terhadap suami harus lebih besar dibandingkan kehormatan seorang anak kepada orang tuanya. Itu berat sekali. Misalnya nih kita nanya sama ibu-ibu, berani nggak ngebentak orang tua? Banyak mereka bilang nggak berani. Berani nggak bentak suami? Rata-rata berani. Nah, ujiannya di situ, ya. Makanya di akhirat digambarkannya bukan laki-laki. Nggak penting laki-laki itu buat perempuan. Gambarannya apa? Mutiara. Senang dikasih mutiara kan Nur ya? Mutiara, emas, permata, berlian, rumah kristal yang indah, ada permadani. Wow, udah cukup. Perempuan itu udah cukup, hidup begitu udah cukup, bergelimang harta. Jadi perempuan ibadah cuma buat itu doang? Bukan buat itu doang. Meraih cintanya Allah. Dan Allah ketika cinta sama hambanya, memberikan itu semua di surga. Ya masa kita nggak mau?
Terima. Itu bentuk kecintaan Allah pada kita. Begitu. Sebaliknya laki-laki justru sebetulnya nggak penting duit itu. Kenapa laki-laki nyari duit? Untuk mendapatkan wanita. Kenapa wanita menerima pria? Supaya dapat duit. Iya, makanya perempuan yang udah bisa nyari duit nggak butuh kan? Gitu. Suka ada yang nanya, kenapa sih perempuan akalnya bodoh banget gitu kan? Maksudnya akalnya di bawah laki-laki. Begitu. Tapi kok cantik, tapi kok indah perempuan itu kan? Maka apa jawaban perempuan ketika ditanya begitu? Kami diciptakan begitu indah supaya kalian para laki-laki tertarik pada kami. Dan kami diciptakan begitu bodoh supaya kami bisa menerima kalian. Karena kalau perempuan cerdas itu nggak akan mau menerima laki-laki. Buat apa laki-laki gitu? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu analogi anekdot aja. Maksudnya kenapa kok dalam Al-Quran seperti itu, kan itu hasrat laki-laki itu. Hasrat laki-laki. Adapun perempuan ya jelas bukan bil kaibil bikri dapatnya ya. Ngapain Ustaz? Punya pembantu perempuan montok seksi. Nggak penting. Malah bikin cemburu. Begitu. Ya jelas dapatnya adalah sesuatu yang lain berupa harta yang indah, perhiasan dan lain sebagainya. Demikian. Allahu a'lam. Jadi kalau perempuan lebih baik kaya walaupun gak punya suami, laki-laki lebih baik miskin tapi punya 4 istri cantik yang setia. Miskin gak apa-apa. Udah Ustaz ya? Laki-laki mah kaya gak penting. Yang penting itu punya perempuan yang cantik, yang banyak gitu. Itu lebih penting daripada kaya. Makanya laki-laki nyari duit buat nyari perempuan. Ujung-ujungnya perempuan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang orang awam, mau yang orang ngerti agama sama saja. Bedanya kalau yang ngerti agama itu kalau punya duit nikah lagi gitu kan ya. Kalau yang nggak ngerti agama punya duit melacur, itu aja bedanya. Itu aja bedanya. Itu fitrah. Maka kita harus paham fitrah kita supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikannya pada tempat yang halal saja. Demikian. Kita harus paham perempuan itu sikapnya bagaimana, fitrahnya bagaimana, perempuan harus paham fitrahnya laki-laki seperti apa supaya saling mengerti. Jangan iltikau sakinain ya. Baik. Berikutnya, Abu Sa'id Al-Khawani mengatakan, wa qad baqiyat asya'u ba'du latifatun yulaqqanuha baghit ta'allumi bis sabri. Maka sungguh masih begitu banyak permasalahan yang ada ba'da latifatun, ya, setelah apa yang beliau bilangnya latifah, yang disebutin di situ latifah aja lah. Dikit gitu kata. Sederhana. Ba'du latifatun. Yulaqqanaha, yang sudah hendaknya ditekuni ya. Secara serius dipelajari, ditalakikan oleh siapa? Baghit ta'allum. Baghi di sini adalah orang yang mau. Bahasa Arab Amiyah dari sini kan. Baghi. Ana bagi ila suq. Saya mau pergi ke pasar, itu baghi dari sini. Berarti pasti itu sebetulnya. Ebghe, mereka bilangnya ebghe. Ana ebghe ila suq. Saya mau pergi ke ebghe akul, ya. Ebghe, bahasanya ebghe. Bukan uridu. Orang Arab Saudi enggak bilang uridu, ebghe bilang. Ada kata ini, baghi. Sama, artinya sama, aroda yuridu. Ya. Makanya disebut murid, aroda yuridu muridan. Sama baghi sama di sini. Jadi baghi ini adalah orang baghi ta'allum. Maksudnya apa? Orang yang serius menginginkan ilmu. Bis sabri, dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Karena yang namanya ilmu butuh tuluz zaman, kata Imam Asy-Syafi'i. Alala, sama nih. Ininya sama ya? Apa wazannya? Alala tanalul ilma illa bisittatin. Saumbika bitafsilin an saumbika min bitafsilika an tafsiliha ya, bukan an majmu'iha. Oh, yang aslinya dari Imam Syafi'i yang mana sih? Bukan an majmu'iha bi bayani. Antafsilha di situ. Oh, saya ngetip di situ. Ada. Antafsilha. Taib. Saumbika antafsilha bi bayanin. Terus
Dzakaun atau dzakain boleh. Boleh pakai marfu', dia menjadi mubtada baru, dia menjadi zakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun, atau misalnya pakai kasrah karena an tafsilihan, tafsilnya itu di sini. Zakain wa hirsin wa bulghatin wa jitihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Begitu. Itu adalah perkataan yang bersebut. Apa yang mesti kita perhatikan? Di situ harus ada apa bekalnya menuntut ilmu? Yang pertama adalah dzaka itu maksudnya bukan cerdas bawaan ya. Maksudnya itu mau belajar sebetulnya. Orang yang mau belajar itu ya cerdas dia. Kita harus paham bahwa kecerdasan tiap orang beda-beda. Itu yang penting untuk dipahami. Jadi nggak mesti, wah ente bodoh, nggak ada yang bodoh itu. Begitu. Kemudian apa lagi? Hirsin apa? Hirs itu apa? Hirs itu bukan sungguh-sungguh, bukan semangat. Lebih dari itu. Ijtihad semangat itu. Sungguh-sungguh. Hirs apa? Hirs itu tamak. Jadi harus tamak terhadap ilmu. Jangan qanaah terhadap ilmu itu. Jangan dibalik. Harta tamak, ilmu qanaah. Jangan dibalik. Harta harus qanaah. Tapi ilmu harus tamak. Harus tamak. Gak bisa enggak? Harus tamak. Begitu ya. Harus tamak. Jangan sampai sederhana dalam menuntut ilmu. Harus tamak. Ijtihad, sungguh-sungguh, serius, keluarkan seluruh tenaga yang ada. Bulghah, apa bulghah? Materi, bekal. Makanya para ulama mengatakan penuntut ilmu syar'i harus siap-siap miskin. Harus siap-siap miskin. Maksudnya apa harus siap-siap miskin? Harus siap-siap ngeluarin uangnya buat nuntut ilmu. Saya punya teman, banyak. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Maluku. Mereka itu rajin banget keliling Indonesia. Kalau ada ilmu yang sangat penting. Makanya ini seringlah ketemu di mana-mana. Itu kalau ada daurah yang besar itu pasti ketemu. Orang yang muka ini lagi nih. Para pemburu sanad gitu. Iya, 2 minggu, sebulan. Kemarin sebetulnya ada khataman Imdadul Mughith di pesantrennya UAS di Riau. Kalau saya nggak ngajar, saya pergi itu. Yang penting cukup buat ongkos bolak-balik udah selesai. Uang gimana? Ya Allah ganti insya Allah. Kalau kita keluarkan buat yang bermanfaat pasti Allah ganti. Begitu. Sayang banget kemarin. Ini ngajar, kalau ngajar berangkat kayaknya. Akhir Desember Syekh Labib di Solo, di daerah apa namanya? Tahu mau ke atas lah. Itu fikih. Orang-orangnya tuh yang sering ketemu itu, ada yang dari Maluku, ada yang dari Padang, ada yang dari Riau, ada yang dari Palembang, ketemu terus. Dari Jawa, Madura juga suka ada tuh. Begitu. Jadi sampai kenal gara-gara sering ketemu di daurah. Dan saya nanya, antum kerja apa? Ya kerja biasa, mengajar, ngurus pondok. Terus ini kan dari Maluku sini kan biaya lumayan gitu ya. Gimana caranya? Ya nabung untuk dihabiskan. Jadi orang-orang mungkin jajan ya. Bedanya itu kalau orang-orang awam mungkin nabung itu buat jajan, nabung itu buat HP, nabung itu buat kendaraan. Dia enggak. Nabung itu buat ongkos nuntut ilmu. Luar biasa. Dan saya yakin istrinya orang yang sangat soleha. Kalau istrinya enggak soleha pasti perhitungan terus. Dari Maluku misalnya ke sini aja, tuh tiket pesawat bisa 2 juta sekali jalan. Ya kan? Apalagi ke Riau, 3-4 juta. Kalau nggak ada promo, kalau nggak ada promo mendingan gitu kan. Luar biasa. Kalau istrinya nggak soleha, pasti perhitungan. Ngapain ngabis-ngabisin duit 10 juta bolak-balik? Mendingan buat makan, buat santri ya. Tapi karena istrinya soleha, saya yakin ya. Makanya orang-orang yang sering pergi itu, saya yakin istrinya soleha. Sabar. Maka bukan cuma menyiapkan diri kita saja,
Tapi pun bagaimana menyiapkan istri dan anak-anak kita supaya sabar. Dan pentingnya kita itu pergi supaya anak-anak itu melihat, oh ternyata ayah saya tuh pergi ke sana nuntut ilmu. Ayah saya pergi ke situ nuntut ilmu. Sehingga mudah-mudahan jadi contoh buat anak kita. Ayah aja sanggup nuntut ilmu sampai ke sana, apalagi saya cuma sekolah di sini. Nah kan gitu. Begitu ya. Baik. Kemudian wasuhbati ustadzina, nggak bisa mengandalkan buku saja. Karena kebutuhan seorang pemula, jadi pemula sama mahir itu beda ya. Maka pemula lebih butuh ustadz daripada kitab. Jadi semakin dia menjadi mahir, kebutuhan kitabnya semakin besar, kebutuhan ustadznya semakin kecil. Tapi semakin dia pemula, kebutuhan terhadap ustadznya semakin besar, kebutuhan terhadap kitabnya semakin kecil. Makanya kalau ada pemula suka ada yang nanya, Ustadz, kitab tajwid buat pemula yang paling bagus apa? Yang paling bagus buat pemula itu adalah guru. Kitabnya apapun, kalau gurunya nggak bisa ngejelasin, apalagi nggak punya guru, nggak bisa menjadikan pemula itu menjadi seorang yang mahir. Beda sama yang mahir itu udah perluasan pendalaman, maka lebih banyak mutolaah kitabnya. Sebetulnya bukan tajwid aja, fiqih, akidah, lebih butuh guru para pemula itu dibandingkan buku. Buku mah gimana ustadznya aja. Mau ustadznya nulis modul sendiri pun nggak masalah. Begitu. Jadi nggak mesti kitab yang terkenal, nggak mesti sebetulnya kalau belajar buat pemula itu. Begitu. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita fokus pada buku apa yang harus kita pelajari, buku apa yang harus kita pelajari, tapi nggak pernah belajar langsung di hadapan guru. Padahal ulama zaman dulu belajar itu nggak tanggung-tanggung. Ulama zaman dulu kalau belajar itu nggak tanggung-tanggung. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang baca sehari 1 ayat, ya kan? Antum bisa protes kalau misalnya sehari cuma 1 ayat. Ustaz, saya bayar lumayan. Bulanan minimal 50.000, Ustaz. Cuma 1 ayat doang. Tiap hari gitu kan. Seayat ya udah, kenapa emangnya kalau seayat? Lama ini hatamnya. Ente pengen ngaji, pengen hatam. Gitu kan. Ya. Para sahabat aja dahulu baca itu 10 ayat kan. Enggak ada yang lebih dari 10 ayat. Rata-rata begitu. Jadi para ulama zaman dulu itu kalau misalnya cerita, bukan sekadar belajar sama siapa, bukan. Tapi ente belajar berapa kali hatam sama yang fulan. Udah berapa kali hatam? Kita kan enggak gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu teman-teman, paling belajar sama siapa sekarang? Enggak nanya berapa kali khatam. Ulama zaman dulu kan berapa kali khatam? 20 kali khatam, 27 kali khatam, 30 khatam. Begitu, luar biasa gitu kan. Kayak gimana tuh belajarnya? Wallah, bahkan sampai ada sebagian ulama yang baca sampai 300 kali khatam ke gurunya. Dari dia kecil sampai gurunya tua, dianya tua, masih tetap baca. Itu luar biasa. Jadi nempel ke mana-mana gurunya pergi. Sampai Ibnu Jazari ya, itu sering ditempel sama murid-muridnya. Kalau beliau lagi safar, pengen nemenin muridnya. Buat apa nemenin? Buat baca setoran di perjalanan. Sampai segitu. Ulama-ulama India itu kan sering naik kereta kalau ada perjalanan itu ya. Nah itu kalau misalnya ada ketahuan ada ulama hadis, satu gerbong itu bisa ngumpul. Syekh, kami mau baca yang keras. Siap baca, ya udah siap baca di gerbong kereta. Masya Allah. Bahkan ada sebagian ustadz yang nyari-nyari sanad tinggi nggak ketemu. Qadarullah ketemu syekhnya lagi tawaf, dideketin. Sambil tawaf, zikirnya apa? Baca hadis. Syekhnya dengerin. Masya Allah. Sampai segitunya. Kita ada guru, gampang lain kali aja. Kalau misalnya nggak sempat baca, mereka pasti minta ijazah. Minimal tersambung dulu sanad dengan ijazah. Ijazah amah. Begitu ya. Seperti itu. Seperti yang telah kita bahas. Imam Nafi, Imam Qalun bertalaki kepada Imam Nafi sampai 20 tahun gitu kan. Kalau setahun sekali hatam aja 20 kali hatam. Begitu. Wallahu a'lam. Bahkan banyak ulama-ulama zaman dulu yang ketika selesai satu riwayat itu udah jangan pindah. Yang penting mungkin walaupun satu riwayat. Sampai ada salah seorang ulama yang membaca kepada Ibnu Mujahid. Bukan ya, kalau Ibnu Mujahid itu nggak sampai lama.
muridnya Ibnu Mujahid salah seorang muridnya Ibnu Mujahid itu baca dengan qiraah Asim. Dan kemudian setelah khatam, dia pengen pindah yang lain. Kata Ibnu Mujahid apa? Gak usah, ini aja, Asim aja udah. Supaya antum mahir dalam qiraat Imam Asim. Begitu. Demikian. Makanya saya sering bilang, memiliki satu orang guru tapi kita berulang kali khatam padanya itu jauh lebih baik daripada punya ratusan guru tapi nggak pernah ada satupun yang khatam pada mereka. Rugi. Ya. Jadi nggak perlu sibuk memperbanyak guru, terutama para pemula nih, nggak perlu sibuk memperbanyak guru, tapi sibuklah untuk mempertahankan kesabarannya, mempertahankan keistiqomahannya, mengambil banyak faidahnya. Itu yang susah. Kenapa? Karena bosan lama-lama. Kalau antum gak punya kesabaran itu bosan itu. Karena tajwid itu muter-muter itu aja. Beda pembahasan dikit-dikit doang kan. Beda kalimat-kalimatnya aja. Itu bosan. Sama Nudiah begini, tuh atau begini, Jazariyah begini, Akhwaniyah begini. Bosan. Tapi dengan kesabaran kita pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Karena kita serius. Karena kita fokus mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, zaman sekarang santrinya males-malesan, santrinya rajin, gurunya males-malesan. Maksudnya, ente kelamaan sih, udah. Sebaliknya, giliran gurunya rajin, santrinya ya males-malesan. Tadi nggak mau berlelah letih berlama-lama gitu. Udah khatam itu, udah selesai, ganti lagi. Gitu. Jangan seperti itu pikiran kita ya. Allahu a'lam bissawab. Terakhir penutup, Al-Imam Al-Khani mengatakan, فَلِبْنِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُوسَى عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ الْخَيْرَ الدُّعَاءُ لَدَى الْفَجْرِ. Maka beliau mengatakan, aku memohon doa bagi Ibnu Ubaidillah Musa kepada siapa saja yang telah mendapatkan pelajaran yang baik ini. Antum kan udah dapat pelajaran yang baik, berterima kasih pada Imam Abu Muzahim, mendoakan beliau, membacakan Al-Fatihah pada beliau. Sebagaimana kita biasa lakukan tiap kita belajar, dan itu adalah bagian dari adab terhadap penulis kitab. Begitu. Kita doakan kebaikan bagi beliau agar kemudian beliau mendapatkan tempat terbaik di akhirat, dan mudah-mudahan kita juga bisa bersama beliau bersama-sama di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ajabaka fina rabbuna wa ajabana. Maka semoga Allah menjawab doa yang engkau panjatkan bagi kami. Wa ajabana akhi fika bil ghufran minhu wa bin nasri. Akhi fika bil ghufrani minhu wa bin nasri. Dan juga semoga Allah mengabulkan apa yang kami panjatkan bagimu, ya berupa ampunan darinya dan juga pertolongan, ya tentu saja baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa beliau untuk kita, dan kita berdoa kepada Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, meridhai beliau, menjadikan beliau termasuk salah seorang yang mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, karena beliau telah mengajarkan banyak hal pada kita melalui matan ini. Dan semoga dengan mempelajari matan ini kita diridhoi menjadi sebagai salah seorang murid dari beliau. Walaupun bukan murid secara langsung, tapi murid secara tidak langsung. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Selesai insyaallah matan qasidah Al-Khaqqani. Setelah istirahat dan kedepannya sampai hari Jumat kita akan fokus pada praktek. Karena tidak ada bedanya antara orang yang belajar tajwid dengan orang yang tidak belajar tajwid kecuali latihan dan prakteknya. Demikian, barakallahu fikum. Apabila ada yang tanyakan, dipersilakan. Selesai. Ya. Sebentar, Yusuf. Di sini ada yang lagi nanya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terkait pembahasan lazim Ustadz, ya. Ketika Hayyun Tohoro itu yang melazimah arfinya itu kan tidak ada hamzahnya kan ya Ustaz? Dalam Al-Quran para ulama sepakat kan hamzahnya. Di hadaf di situ. Nah itu hukumnya kalau misalkan ada hamzahnya seperti apa? Bagaimana Ustaz? Maksudnya kalau ada hamzah kan gak ada hamzahnya? Kan udah gak ada hamzahnya. Yang jenengan jelaskan kemarin kan dari segi bahasa. Itu kan dari si bahasa aja. Bukan di Al-Quran. Jadi nama keseharian aslinya itu ada hamzahnya atau enggak.
Tapi ketika di dalam Al-Quran, para ulama sepakat bacanya tanpa hamzah. Nah cuma bacanya tanpa hamzah ini pandangannya beda. Kenapa di dalam Al-Quran gak pakai hamzah? Kata kebanyakan ahli qiraat, ya karena itu yang paling fasih. Kata kebanyakan ahli qiraat, karena itu yang paling fasih tanpa hamzah. Adapun kebanyakan ahli bahasa mengatakan bukan karena itu yang paling fasih kita baca tanpa hamzah, melainkan karena untuk meringankan. Cuma mereka sepakat dalam Al-Quran tanpa hamzah. Begitu. Ro gitu. Kesannya ada hamzah, mestinya enggak. Ya, mestinya enggak. Jadi para ulama sepakat tanpa hamzah. Karena kalau pakai hamzah harus 6 harokat. Alif lam ro. Kayak gitu enggak bacanya? Enggak kan? Ro kayak ada hamzahnya. Kita husnudon kayak ada hamzahnya. Memang Syekh Utshairi itu wallahualam ya, kalau saya husnudon itu pengaruh rekaman zaman dulu. Jadi enggak ini gitu, enggak fade out gitu istilahnya gitu, suaranya itu terputus. Wadduha terputus. Jadi kayak ada hamzahnya. Walaili idza saja. Nah, kayak ada hamzahnya terputus. Kan kalau zaman sekarang suara yang kecil-kecil aja bisa masuk gitu. Wadduha. Nah, itu enggak ada zaman dulu itu, langsung terputus suara-suaranya, sehingga husnudzon saya itu adalah rekaman. Bukan karena beliau baca benar-benar ada hamzah. Begitu. Jadi kalau husnudzon saya itu pengaruh dari rekaman zaman dulu yang tidak sedetail rekaman zaman sekarang. Makanya beberapa hams juga nggak kedengeran. Yaksibun. Sebagian orang bilang, tuh saya Utshairi nggak pakai hams. Karena rekaman kok jadikan dalil. Nggak bisa rekaman jadikan dalil. Atau misalnya, iya idgham sifat. Kadzabat Tsamudu bi taghwaha. Itu jangan jadikan dalil. Begitu. Ya. Karena realitanya selain Syekh Mahmud Al-Utshairi yang rekaman-rekaman modern semuanya pakai hamsnya. Dan di dalam kaidah nggak ada tuh kitab apa yang bilang ada idgham sifat kecuali kitab itu gitu ya. Begitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu saja. Jadi kalau dalam Al-Qur'an para ulama sepakat. Dan rekaman tidak bisa jadi dalil. Rekaman tidak bisa jadi dalil. Karena kadang juga apa yang dibaca dengan apa yang diteorikan oleh diri sendiri itu beda. Maka yang jadi dalil yang mana? Yang dia pegang teorinya. Karena banyak orang yang secara teori itu mahir, tapi secara praktek kurang akurat. Bahkan saya pernah belajar sama salah seorang ustadz, dia mencontohkan ikhfa tipis. In kuntum ta'lamun. Saya nanya, Ustadz Afwan, apakah cara mengucapkan ikhfa tipis itu memang domahnya nggak sempurna gitu? Jadi saya jelas banget itu, suara itu kuntum. Oh enggak, kata beliau. Harusnya ku tetap. Kalau misalnya saya mencontohkannya kurang akurat, maka itu kelemahan saya, kata beliau. Kayak gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Nah termasuk dalam teori saya, wallahu a'lam, dugaan saya termasuk al-ikhfa bil ma'nal jadid. Itu bukan teori, tapi praktek dari sebagian ulama yang kurang akurat dianggap teori gitu. Wal fajr. Nah ulama itu misalnya rekaman begitu. Itu bukan karena mereka beranggapan harus ikhfa. Tapi karena berat untuk mengidharkannya kurang akurat secara praktek mereka. Tapi dikira itu adalah kaidah. Ditulislah ikhfa bil ma'nal jadid. Saya sih dugaannya ke sana. Karena kalau lagi ngajarin teori, kalau lagi ngajar, para ulama itu nggak ada yang wal fajr. Sampai begitu gitu, kalau ngajarin itu. Ya walaupun ada sebagian ulama kalau lagi praktek sengaja diperjelas benar-benar supaya orang-orang itu nggak ada yang menganggap itu harus ikhfa. Begitu contohnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan mau bertanya, Yusuf. Anak kira libur karena tanggal merah. Enggak, kita sebagaimana penjelasan di awal bahwa pembelajaran kita pakai blok sistem, mulazamah, satu kitab. Kalau libur ntar mundur waktunya. Liburnya hanya Jumat, Sabtu. Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad libur kecuali kalau ada ujian. Seterusnya seperti itu. Untuk
yang ikut karantina ataupun yang ikut akademi dari awal sampai akhir, semuanya seperti itu, pembelajarannya tidak berubah. Insya Allah diusahakan tidak ada geseran, tidak ada berubah. Kalaupun misalnya saya nggak bisa ngisi, saya usahakan untuk cari pengganti orang, bukan mengundurkan jadwal. Tapi saya mohon doanya dari antum supaya saya tetap bisa ngisi. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Makanya saya kalau hari libur itu sebenarnya udah mendingan tidur full. Supaya fresh lagi Senin. Enak. Kemarin tuh habis futsal itu enak tuh. Tidurnya nyak. Enak itu. Gimana Yusuf? Ada yang tanyakan masalah apa? Enggak? Lumayan kerasa. Tapi sekarang udah seger. Minum jamu. Butuh jamu enggak? Jamu tawon itu enak. Tiap hari minum jamu tawon itu fresh. Begitu. Ada yang tanyakan sebelum kita istirahat? Kita istirahat ya, jam 10. Berarti nanti seperti biasa istirahat sekitar setengah jam. Setelah itu kita lanjutkan untuk praktek ya. Begitu, lanjutkan yang kemarin yang sudah Al-Fatihah. Boleh lanjut ke surah-surah pendek. Yang sudah hafalan lanjutkan setoran hafalannya. Yang lain juga sama. Begitu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fik. Gimana? Hafal udah mentok? Kenapa nyambung ke baca? Udah mentok. Ziyadah berarti lah. Antum yang udah hafal juz berapa? Juz 9? 29 sama 30 itu. 29 belum kan? 29. Tabarok masa gak hafal sih?